Siti Aisyah. Terima kasih pimpinan. Saya Siti Aisyah, fraksi PDIP Dapil Riau II. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi Menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada gesekan, mungkin Bapak bisa cari solusi yang lebih baik. Saya juga di sini melaporkan Pak, di daerah saya di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, 800 hektar kebun rakyat di doser tanpa hukum. Melapor ke Polda tidak dilayani, melapor ke pemerintah daerah tidak dilayani, melapor ke Dandim tidak dilayani. Ini terjadi Pak. Anak-anak tidak sekolah, penghasilan tidak ada, itu terjadi hari ini di Riau di Kabupaten Indragiri Hulu antara petani dengan perusahaan kehutanan BBSI. Yang kedua Pak, di Riau ada satu orang perempuan doktor, dosen di UNRI dipecat. Dia tidak tahu apa-apa karena kebetulan institusi di sana dosen-dosen memplagiat hasil seminar atau disertasi. Mereka dilaporkan ke Polda, dia sebagai saksi, dia tidak dikoordinasi, dan dia menyatakan sebenarnya bahwa atasannya itu memang memplagiat. Akhirnya dia dikucilkan, tidak dikasih mata kuliah, dan tidak tahu hari ini dia dipecat Pak. Anaknya nggak bisa sekolah, listrik nggak dibayar, dan dia doktor Pak. Ada satu lagi Pak, ada satu desa, ketika PT masuk desa ini udah berpuluh-puluh tahun lewat di sana, PT ada, sekarang ditutup jalan Pak. Anak-anak nggak bisa sekolah, buah sawit nggak bisa keluar, kalau sakit nggak bisa berobat. Kayak mana hari ini? Melapor ke Pemda nggak bisa Pak, polisi nggak bisa, kemana nggak bisa. Padahal sedangkan tanah hak milik saja itu wajib berfungsi sosial. Hak milik di Indonesia sertifikat tidak fungsinya mutlak. Sertifikat di Indonesia berfungsi sosial. Ketika ada orang lain di belakangnya minta jalan harus dikasih walaupun disesuaikan dengan anggaran atau nilai NJOP yang ada. Tetapi ini bukan tanah hak milik Pak. Kalau HGU itu adalah tanah masyarakat, HGU itu hak guna usaha, dia meminjam tanah desa dan sekian waktu akan dikembalikan. Ketika orang pemilih HGU hari ini, seolah-olah tanah itu tanah dia. Rakyat tidak boleh lagi lewat di tanah yang memang punya rakyat.
Itu melanggar HAM, Pak. Saya minta tolong sekarang mereka terisolasi, sekolah harus memutar lewat sungai. Minta tolong itu juga di Indragiri Hulu, Pak. Jadi kalau Bapak tuntaskan yang ini, baru saya yakin Bapak Menteri yang hebat. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.